Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar anak-anak semua? Baik, Ibu. Baik, Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ya masih bisa kita bertatap maya di sini meskipun dalam masa pandemi ini ya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita masih bisa belajar di sini ya. Nah, sekarang ya seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Ya. Ya. Silakan dipimpin Mbak Titin membaca doa dulu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, berdoa selesai. Alhamdulillah. Ya, semoga apa yang akan kita pelajari hari ini nantinya akan bermanfaat, khususnya buat anak-anak ibu semuanya ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Ibu. Jangan lupa nanti kalian mengisi absensinya ya, seperti biasa ya, di Google Form. Agar Ibu tahu nanti siapa yang tidak hadir hari ini ya. Baik, kita lanjutkan sekarang ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang teks berita. Kalian tahu berita? Kalau kalian sudah pernah membaca berita, tentunya kalian tahu ya bentuknya berita itu seperti apa dikira-kira ya. Ya. Nah, pada hari ini akan membahas tentang unsur-unsur teks berita. Ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah nanti peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian teks berita. Jadi berita itu apa? Terus yang kedua, peserta didik mampu menentukan unsur-unsur teks berita dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan langkah-langkah untuk menentukan unsur-unsur teks berita. Nah, sekarang coba kalian perhatikan, Ibu akan menampilkan PowerPoint di sini tentang berita. Nah, apa sudah muncul? Nah, ini teks berita. Di sini Ibu punya contoh teks berita. Nah, dengan menyimak, dengan melihat, membaca, memerhatikan teks berita yang Ibu tayangkan ini, apa yang ada dalam pikiran kalian? Yang kalian temukan di dalam teks berita ini kira-kira apa? Unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita. Ya. Apa saja unsur-unsur berita itu? 5W 1H. Iya, 5W 1H. Ya. Coba kalian cari 5W 1H-nya dalam berita ini apa? Yang mana maksud Ibu? Ayo, yang pertama. Apa? Apa? Yang pertama unsur-unsurnya apa? Yang menunjukkan apa di teks berita ini yang mana? Penampukan truk mengangkut barang non-sembilan atau non-sembako. Iya, berarti di sini apa itu adalah kejadian apa?
apa, berita apa yang kalian baca di teks itu. Terus yang kedua, setelah apa? Siapa? Siapa. Ya, terus yang mana yang menunjukkan siapa? Kalimat yang mana? Siapa di sini? Bersumbu dua. Iya. Truk bersumbu dua. Iya. Ini teks ini menceritakan tentang siapa? Tentang a truk bersumbu dua. Terus yang ketiga apa lagi? Kapan? Kapan. Yang mana yang menunjukkan kapan? Sabtu tanggal 15 bulan 11. Iya, Mbak Rasti, Sabtu tanggal 15 bulan 11. Benar sekali. Yang keempat apa lagi? Di mana? Di mana ini kejadiannya? Susah? Di pelabuhan penyeberangan darat. Laila tuh? Di mana? Di Pelabuhan penyeberangan darat. Terus yang kelima apa? Mengapa? Mengapa? Karena adanya larangan melintas bagi truk pengangkut non sembako. Terus yang terakhir apa? Bagaimana? Iya. Terakhir adalah bagaimana. Truk tersebut beberapa sopir harus menunggu sekitar 2 hari untuk bisa Iya. Nah, sekarang kalian kalau sudah mengetahui unsur-unsurnya, nah, menurut kalian kira-kira yang disebut dengan berita itu apa? Mbak Dita. Saya, Bu. Ya. Teks berita adalah teks yang berisi tentang segala yang terjadi di dunia yang ditulis di berbagai media, yaitu media cetak, radio, maupun televisi. Iya. Terus sekarang kita lanjut ke struktur berita. Nah, kira-kira yang kalian ketahui tentang struktur berita, siapa yang bisa? Saya, Bu. Siapa? Narisha. Ya, Narisa? Judul apa? berita. Judul berita. Terus apa Kepala lagi? berita, tubuh berita. Kepala berita. Iya, kepala berita dan tubuh berita. Setelah struktur, kira-kira di dalam berita itu ada apanya lagi? Ciri-ciri teks berita. Kira-kira ciri-cirinya teks berita bagaimana? Berupa fakta atau bersifat nyata. Memuat unsur 5W dan 1H. Ciri-ciri Akurat. Akurat itu maksudnya bagaimana? Dapat dipercaya. Iya. Nah, apa artinya efektif itu? Mudah dipahami, lengkap, dan memikat membaca. Terus? Aktual. Berita yang betul-betul terjadi dan masih sangat diperbincangkan. Ya. Nah, di situ di LKPD situ kalian perhatikan dan kalian baca contoh teks berita itu. Belum muncul? Muncul. Sudah muncul, Bu. Sudah. Nah, di sini kan ada contoh teks berita ya, di sini ya, di LKPD ini. Nah, di situ kan ada contoh teks berita. Kalian baca dulu teks beritanya. Kemudian kalian tentukan unsur-unsur teks beritanya. Nanti kalau sudah selesai, kalian presentasikan.
Silakan Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Ayo, siapa yang sudah selesai silakan presentasikan nomor 1 aja dulu. Narisa. Oh ya, kelompoknya Narisa. Silakan presentasikan nomor 1. Nomor Nyalakan 1. kameranya Narisa. Sebentar, Ibu. Ya. Yang lain Nomor nyalakan kameranya semua. Ya, silakan Narisa presentasikan. Nomor 1, tentukan unsur-unsur teks berita secara umum. Yang pertama yaitu aktual. Penjelasannya berita terbaru yang masih hangat diperbincangkan. 2, faktual, yaitu berita yang dapat dipercaya kebenarannya. Yang ketiga yaitu penting, berita dibutuhkan oleh masyarakat umum. Yang keempat menarik, yaitu berita yang disajikan menarik perhatian masyarakat. Iya, betul. Ada pendapat dari kelompok yang lain? Pendapat lain? Tentang unsur-unsur berita secara umum? Terus, sekarang yang nomor 2, kelompoknya siapa? Halo, Bu. Ya, kelompoknya siapa ya, Mbak Dita? Ya. Silakan. Yang pertama unsur beritanya what atau apa gitu. Kalimatnya adalah kecelakaan hebat sebuah mobil mewah. Yang kedua, itu siapa? Kalimatnya anak muda bernama Aldo. Yang ketiga, kapan? 4 Maret 2015. 4, why atau mengapa? Kalimatnya, ia mengemudi mobil dengan kecepatan 120 km per jam. Dan where, di mana? Di jalan tol Cipali. Dan how, bagaimana? Mobil menabrak pembatas jalan karena remblong. Sekarang yang ketiga, Mbak Rasti. Ya, Bu, kelompoknya saya. Mbak Rasti. Ya, silakan. Struktur teks berita yang pertama ada judul. Remblong di sebuah mobil mewah menabrak pembatasan jalan. Yang struktur kedua, teras berita. Ada di bagian paragraf pertama berita. Yang ketiga, nanti ditulis ya, teras beritanya yang mana. Paragraf pertama itu yang mana, ditulis nanti di LKPD-nya ya Mbak Rasti ya. Iya, Bu. Terus yang ketiga, isi berita berada di bagian paragraf kedua berita. Ya, isi berita atau tubuh berita. Jadi kita simpulkan ya, bahwa pengertian berita itu apa tadi Mbak Dita? Pengertiannya itu teks berita adalah teks yang berisi tentang segala yang terjadi di dunia yang ditulis di berbagai media. Medianya yaitu 3, yaitu media cetak, radio maupun televisi. Iya. Unsur-unsur berita ada berapa? Ada 6. Ada 6. Apa saja? Apa saja? Safina? Iya, yaitu tadi 5W 1 H. Nah, nanti setelah kalian menyelesaikan LKPD ya, akan Ibu berikan contoh teks berita lagi yang Ibu akan kirimkan di grup WA sebagai tugas kalian. Ya. Kalau begitu untuk pertemuan selanjutnya nanti peserta didik diharapkan mampu menuliskan teks-teks berita sesuai dengan unsur-unsur berita secara rinci. Ya sudah, kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat terutama untuk kalian semua anak-anakku ya. Semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik.
Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.